Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Buah rambutan, buah kedondong. Tadi sudah sambutan, sekarang waktunya pantun dong. Saya mewakili pantun untuk Pak Konjen. Saya kalau melihat suasana seperti ini, saya ingin membacakan pantun. Monggo. Nyetrika sarung, sarungnya bolong. Sarung emang bolong ya? Nyetrika sarung, sarungnya bolong. Saya ini bingung, lagi di Indonesia apa di Hong Kong? Pagi-pagi jalan ke pelabuhan. Terima kasih PJI sudah ngajak sholawatan. Kehebatan Al-Quran itu sependek kulhu bisa menguatkan iman. Sependek kulhu bisa menguatkan iman. Apalagi Al-Baqarah. Apalagi Al-Quran 30 juz. Bahkan sependek Bismillahirrahmanirrahim bisa membawa seseorang dari yang belum beriman menjadi beriman. Ada cerita orang di Amerika, profesor terdidik, menemukan sobekan kertas yang di dalamnya tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Itu gara-gara nemu saja, langsung menyatakan diri, aku mau masuk Islam. Ketika ditanya, kenapa engkau ingin masuk Islam? Baru kali ini aku menemukan Tuhan yang dikenalkan dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini yang sedang aku cari. Bu, secari kertas bu bisa mengislamkan orang. Apalagi kalau baca Al-Quran. Sudah berapa kali khatam Al-Quran? Ya. Kembali lagi, surat pendek ini bukan kulhu. Surat pendek ini yang biasa dibaca oleh khotib-khotib saat Jumat, mungkin juga favoritnya Gus Samsul, yaitu surat Wal Asr. Ini surat dahsyat. Dahsyat bu. Saya baru nyebut aja sudah merinding. Kalau tidak bisa saya lanjutkan gimana? Saya tutup aja. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah. Bisa merasakan apa yang saya rasakan? Belum ya? Ya, belum saya jelaskan. Ojo kemeru dhisik. Wal asri ini kiat kalau pengen bahagia. Resepnya bukan dari saya, bukan dari motivator. Al-Qur'an yang menyampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal asri, demi masa, demi waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah menggunakan sesuatu untuk dijadikan sumpah, berarti sesuatu itu bukan biasa. Kita kalau membaca wal asri, kenapa Allah menggunakan waktu dijadikan sumpah? Berarti ini bukan hal biasa. Wal asri, demi waktu. Ulama tafsir banyak membahas tentang ini. Saya juga membaca beberapa kitab tafsir
Salah satu yang saya temukan singkat tidak terlalu panjang adalah penjelasan di dalam At-Tafsirul Wadih karangan Syekh Ali As-Sabuni. Wal asri ay az-zaman wal waqt. Al-asr itu artinya adalah zaman, masa, waktu. Dijelaskan di tafsir itu, hidup kita yang paling mahal dalam hidup kita adalah waktu. Kalau sudah tidak ada waktu bagi kita, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Anda bisa hadir di sini kenapa, Bu? Bukan karena punya uang, bukan karena libur, karena masih diberi waktu oleh Allah. Saya bisa hadir di sini karena masih diberi waktu oleh Allah. Kalau saya sudah tidak diberi waktu oleh Allah, meskipun undangannya datang ke rumah, saya tidak akan bisa datang. Maka ingat-ingat, Bu, kalau kita buang-buang waktu, tidak akan ada kebahagiaan. Yang ada adalah penyesalan. Karena waktu ini terbatas. Manusia diberi waktu yang terbatas. Jadi seperti kayu bakar, semakin lama bukan semakin tambah, tapi semakin mendekati akhir. Maka hakikat ulang tahun itu bukan bertambahnya umur, tapi semakin dekatnya kita kepada akhir dari waktu kita. Serius temen gitu. Ada yang nangis? Belum? Nggak, janganlah, nanti make upnya bingung kan? Ibu-ibu tuh kalau mau nangis masih lihat tas dulu, bawa make up gak? Bisa touch up katanya. Oh iya, saya punya istri. Semoga istri saya gak nonton, tak rasanya bolak-balik. Nanti akan saya ceritain di rumah. Jadi mangkelnya belakangan gak apa-apa. Waktu, Bu. Jadi ulama mengatakan waktu rok sumalika. Modal utamamu dalam hidup waktu, umur. Dan kita tidak bisa mengendalikan waktu. Anda bisa berusaha sehat, tapi Anda tidak bisa mengendalikan usia. Tadi saya diceritain banyak dari Pak Konjen. Usia orang Hongkong ini panjang-panjang, 88, 90, 100, luar biasa. Kalau usia sedang dipanjangkan oleh Allah, hikmahnya adalah Allah menunggu. Bisa jadi orang itu berubah menjadi lebih baik. Itu hikmah dipanjangkan usia. Tapi saya juga dulu pernah diajarkan doa yang kurang enak, tapi ini sangat masuk ke dalam hati saya oleh ibu saya. Ibu saya itu kalau ngajari doa yang ini, waduh, itu nggak pakai basa-basi, langsung tas-tas. Dungo, ya Allah, kalau hidupku nanti akan manfaat, berikanlah aku panjang umur. Kalau nanti hidupku tidak selamat, matikan aku sekarang juga. Sopo sing wani dungo koyo. Daripada aku panjang umurku tapi semakin panjang catatan dosaku. Tapi saya menggunakan mindset positif. Orang kalau panjang umur berarti diberi kesempatan oleh Allah untuk berubah menjadi lebih baik. Makanya jangan sampai jadi ABG tua. Sudah tua masih kayak ABG. Ya kalau penampilan aku kencengin kulit gak apa-apa. Tapi nek kelakuan nih, jangan. Ingat, modal Anda sudah mulai menipis. Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sungguh, ini ada inna. Ini gak main-main. Kalau sudah inna itu berarti ada penekanan, takkid dalam bahasa Arab. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia
lafi khusrin, berada dalam keadaan merugi. Merugi itu apa? Kecewa, berada dalam penyesalan. Siapa yang tidak akan menyesal? Siapa yang tidak akan kecewa nanti? Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kenapa iman disebut di sini akan membahagiakan? Kenapa iman disebut akan membahagiakan? Semua akan menyesal, semua akan kecewa kecuali yang beriman. Kenapa kok begitu? Tapi nggak bisa menjaga. Dia finnar, kata Rasul. Makanya jenengan kalau mau menunjukkan akhlak utama, yang paling utama jaga lisan dan tulisan. Karena kata Imam Ghazali, tulisan adalah bagian dari ucapan. Jadi jempol kita itu bagian dari lisan kita. Sekarang kan orang nggak gitu. Aku lo nggak ngomong. Aku kejem. Komentarnya kejem. Netizen. Meskipun nggak ngucap tapi jempolnya lebih tajam dari pisau. Sama. Hati-hati Bu, hati-hati. Karena akhlak, banyak amal ibadah seseorang gugur jadi sia-sia. Dan karena akhlak yang baik, ibadah orang yang biasa bisa jadi mulia karena akhlak. Semua yang menentukan nilai ibadah kita itu akhlak. Allahumma fiqh la qamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Terima kasih Pak Konjo sudah berkenan. Kalau hadir acara-acara PCI bisa dipakai. Itu semuanya langsung di bawah jenengan semua. Ini levelnya level ketua umum. Terima kasih Gus, ini satu kehormatan. Jadi susah ya saya untuk apa kata yang paling tepat untuk menggambarkan betapa senangnya, betapa terharunya saya dapat seperti ini ya. Karena sebenarnya ini kan tugas kami, Gus ya, dan Pak Karno, Pak Ustadz. Makanya kita di sini banyak. Dan tadi saya sampaikan kita ingin hubungan ini tetap dijalin. Siapapun pemimpinnya di KJRI, siapapun personilnya, ya kan Pak Remel, Pak Andi, Bu Fia juga kan masa tugas terbatas. Tapi kita menginginkan orang-orang yang datang bertugas di KJRI itu memiliki semangat yang sama. Kita bersaudara, kita ini kan sebenarnya lebih pas itu adalah sebagai orang tua dari warga negara kita yang ada di sini. Dan terima kasih sekali Gus ya. Dan nanti saya juga akan, sekarang kan Kiai Haji Zulfa sedang di Tanah Suci ya. Jadi nanti saya juga akan komunikasi ke beliau mengucapkan terima kasih. Tapi ini juga tidak membuat saya juga harus merasa lebih tinggi dari teman-teman. Karena dari segi ilmu agama teman-teman semua ini luar biasa. Ya. Dan saya senang sekali. Ingin sebenarnya juga berada lebih lama karena sebenarnya ini kan yang namanya pengajian agama yang langsung ini kan sangat jarang kita di sini. Kita sekarang mungkin terbiasa melalui media sosial, IG, Facebook, ya kan YouTube ya. Tapi yang ini luar biasa. Dan saya selalu ingat pesan orang tua saya, almarhum dan almarhumah, sering-seringlah untuk cuci telinga. Cuci telinga itu maksudnya sering-seringlah mendengar ceramah-ceramah seperti ini. Tapi karena tugas saya juga harus segera meninggalkan tempat karena juga ada umat lain yang non muslim yang juga memerlukan saya hari ini. Jadi saya juga harus hadir ya, dan saya juga akan hadir tapi bukan acara ibadah. Kalau ibadah ya saya di sinilah ya, ini kan bagian dari ibadah tapi itu silaturahmi loh. Jadi sekali lagi ya, sekali lagi terima kasih ibu-ibu, teman-teman semua, Ustadz
ya teman-teman yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, Pak Parno juga, dan tetaplah menjalin kerjasama dengan KJRI karena KJRI itu adalah untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih.